Kami ingin menikmati jamahan-Mu. Kami ingin mendengarkan firman-Mu. Firman-Mu ke Allah sendiri. Berbicaralah Bapa. Pakai hamba-Mu untuk mengkomunikasikan firman-Mu. Roh Kudus sebagai roh pengilham firman. Urapi. Mulai dari atas sampai bawah tanah. Tutup bungkus kami dengan kuasa darah-Mu. Kalau ada kuasa kegelapan yang ingin mengganggu ibadah kami di tempat ini, kami sepakat, kami patahkan, kami hancurkan di dalam nama Yesus. Kami siap dan rindu mendengarkan firman-Mu dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Tetap berdiri. Saya bacakan satu ayat. Ini mungkin sudah dihafal. Yakobus pasal 5 ayat yang ke-16. Mulai ayat 15. Dan doa yang lahir dari iman akan menyelamatkan orang sakit itu. Dan Tuhan akan membangunkan dia, dan ia akan, jika ia telah berdosa, maka dosanya akan diampuni. Karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Doa orang yang benar, bila dengan yakin didoakan, sangat besar kuasanya. Amin. Silakan duduk. Saya perkenalkan diri hanya sebentar saja karena beliau ini, Pak Pendeta April Sumalan ini, saya satu kamar waktu kuliah di STT Jeffrey. Saya tukang urutnya. Ya. Dia ambil jurusan teologi, saya jurusan PAK. Saya jurusan pendidikan. Pertama kali saya injak Pomala tahun 92 bersama dengan beliau. Saat itu ke Pomala ada daerah yang paling terpencil, daerahnya Kahar Musakar. Sebentar saya akan menyaksikan tentang perkara-perkara besar yang Tuhan nyatakan dalam pelayanan saya. Itu daerahnya Kahar Musakar di Wawo. Kalau buka TikTok, kalau ada sungai terpendek sedunia di Tamborasi dan Danau Biru, itu tempat pelayanan kami. Ya, saya berasal dari GB. Kepanjangan itu GB, Gandang Batu, sekampung dengan Pak Pendeta. Dikaruniai 3 anak. Anak pertama Eka Amelia Putri, yang kedua Efraim Reinhardt, dan yang ketiga Elsiani. Dan anak terakhir ini sementara ada di Kediri. Dia kursus bahasa Mandarin dengan bahasa Inggris. Yang anak pertama sudah ada di Timika. Saya kira itu saja, jangan terlalu panjang. Saya ada di sini bukan karena kebetulan. Saya ada di sini karena kehendak dan rancangan Tuhan. Saya hamba Tuhan dari kampung. Tapi saya harus sampaikan firman Tuhan. Karena untuk menyampaikan firman Tuhan, Tuhan tidak mengenal pendeta dari kampung, pendeta dari kota, beda. Saya ingin mau menyampaikan firman Tuhan dengan judul menghadapi badai kehidupan. Dalam dunia ini setiap manusia di muka bumi ini pasti mengalami namanya badai. Tantangan hidup, persoalan hidup. Dan kadang ketika datang badai, kadang kita lari. Saudara, apa yang kita harus lakukan ketika kita menghadapi badai hidup, tantangan hidup? Alkitab memberikan kita 3 kunci. Ada 3 kunci atau 3 alasan yang harus dimiliki. 3 kunci orang percaya dalam menghadapi bahaya, menghadapi tekanan hidup, tantangan hidup. Kunci pertama. Kalau kita melihat dalam bacaan kita, kunci pertama yang kita harus lakukan sebagai orang percaya, bertekun dalam doa. Kalau ada masalahmu, ibu bapak saudara yang kekasih, gampang saja saudaraku.
telepon saja Tuhan. Nomor teleponnya M3 Travel 333. Yeremia 33 berkata, berserulah kepadaku, maka aku akan memberitahukan kepadamu hal-hal yang engkau tidak pahami. Itu nomor telepon Tuhan. Yeremia 33 ayat 3. Kalau ada persoalanmu, ada masalahmu, berseru kepada Tuhan. Menjadi orang Kristen bukan berarti tidak akan pernah masalah. Amin. Saya mau bersaksi, saya kaitkan dengan khutbah. Tahun 92 saya melayani di tambang Kuari. Itu tambang batu kapur, jaraknya dari aneka tambang ke tempat pelayanan saya 130 kilo. Di situ ada tambang Kuari, batu. Disitulah tempat pelayanan saya dan daerah itu daerahnya Kahar Musakar. Saat itu ada laporan yang tidak masuk akal. Bilang, Pak Pendeta, jemaatmu bakar babi di lapangan. Ini fakta. Ya, kita dipanggil. Saya dibentak. Pak Karel, jangan coba-coba berladang di ladangnya orang. Tahu ke daerah ini? Saya bilang, Pak, Indonesia bukan negara Islam, tapi Indonesia mayoritas Islam. Bilang, Pak Karel, kamu berani-berani menjawab ya? Saya mau tangkap. Saya bilang, silakan tangkap Pak. Silakan penjara. Saya siap di penjara oleh karena kebenaran firman Tuhan. Yang berbicara kepada saya ini namanya Burhanuddin. Dia orang Palopo, di Suli, asisten 1. Sampai hari ini saya tidak ditangkap. Beliau sudah meninggal. Waktu dia meninggal ditabrak mobil. Daerah kami daerah yang paling susah untuk mendirikan gedung gereja. Sampai hari ini ada kami bikin sudah di pondasi 9x16 datang. Tidak boleh. Kalau dibilang kami tidak larang. Tapi itu loh, kita mau bahasakan apa? Tidak boleh, itu kan dilarang kalau tidak boleh. Satu saat ketika ada teman namanya Pastor Abraham datang khotbah di tempat saya. Ya, didengar kita menyanyi. Ada yang lapor ke tetangga saya. Dia bilang, Pak Karel, itu rumahmu kau jadikan gereja? Tidak, rumah saya tempati untuk berdoa kepada Tuhan. Dia lapor kepada kepala desa. Dia panggil Desa Wawo. Pak Karel, kamu itu berani-berani beribadah di rumah? Ini fakta, saya tidak bikin-bikin ya. Saya katakan begini di hadapan kepala desa. Saya siap dipotong leher saya Pak Desa. Kalau saya menyembah Yesusku, sekali Yesus tetap Yesus, saya percaya. Kepala desa merah mukanya, tidak bisa, bungkam. Disinilah kuasa doa. Beri tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Tahun 94 mujizat terjadi. Dengar baik-baik ini, bukan karena saya tidak punya apa-apa. Saya pendeta kampung. Kalau Tuhan yang memilih, Tuhan yang memanggil, Tuhan yang akan memperlaki hambanya. Kalau hambanya taat dan setia kepada Tuhan. Di Alia, di Rantiangin, pusatnya itu, di situ tempatnya istrinya Kahar Musakar, namanya Siti Hami. Saya dipanggil, Pak Karel, orang kesurupan. Ya, saya dipanggil. Saya panggil, ada 2 jemaat majelis 1 dengan pemuda 1 bilang, kita ini mau masuk dalam peperangan rohani. Kita berdoa dulu. Kalau kita tidak kuat di dalam Tuhan, karena saya ingin beritahu kepada saudara, kita dipanggil menjadi umat pemenang. Amin. Kita pergi. Saya bilang, kita masuk itu namanya kuasa Roh Kudus. Setan itu dia, kalau dia lawan kita biasa itu keluar keringat. Baru masuk melangkah itu jemaat bilang, betul Pak Karel. Sudah itu. Saya bawa ada Alkitab kecil merah. Ya, ada polisi,
Ada campur bilang, datang mi pendetanya, dia mau tiup-tiup. Ya, saya bilang ini firman Tuhan, saya akan baca, tidak ada orang bicara satupun. Ketika saya baca Markus 16 ayat 17, tanda-tanda ini akan menyertai orang percaya. Mereka walaupun mereka minum racun maut akan bangkit. Saya berdoa. Ya muslim, di dalam nama Yesus, kuasa-kuasa kegelapan, roh-roh jahat, di dalam nama Yesus, Tuhan nyatakan kuasamu, dia dipulih. Reba. Ini reba ini. Yang anak SMA. Lalu kita bernyanyi. Ini saya bilang, oh ini Tuhan bekerja ya. Bisanya, ini menurut pikiran saya. Bisanya ini anak muslim bisa menyanyi lagu Kristen. Tepuk tangan itu Yesus, menyanyi lagu Kristen. Selesai itu sembuh. Ya. Ada KUA-nya datang, di tempat itu katanya banyak orang meninggal. Ya kita maju sama-sama, kita mau uji. Kamu ini Pak KUA di sini, saya di sini. Dalam hati saya, kita mau uji mana lebih berkuasa, kuasa Yesus dengan Nabi Muhammad. Kita tumpah tangan. Di dalam nama Yesus, segala roh-roh jahat, kuasa setan, kami undang kuasa darah Yesus. Engkau Tuhan berkati batin dalam nama Yesus, haleluya, pulang. Itulah doa, kuasa doa yang luar biasa. Satu lagi kesaksian. Jemaat saya namanya Mamanya Nopri Majelis. Ibu, saya kasih tanah 1 hektar. Tapi gadaikan imanmu. Yesusmu diganti dengan tanah 1 hektar. Ini fakta. Kalau kita bersaksi kan, kalau kita bikin-bikin kita berdosa. Ya dia Ibu jangan gadaikan imanmu, jangan gadaikan Yesus hanya karena faktor tanah 1 hektar. Saudara, kalau kita melihat ke kiri dan ke kanan, banyak anak muda. Saya minta dalam nama Yesus, banyak anak muda gadaikan imannya karena laki-laki. Banyak orang tinggalkan Yesus karena jabatan, banyak orang tinggalkan Yesus karena berbagai persoalan. Sekali Yesus, tetap Yesus. Amin. Jangan pernah tukar. Saya biasa katakan, keselamatan adalah berkat terbesar. Berkat di atas segala berkat. Kita diselamatkan bukan karena kekuatan kita, bukan karena gagah perkasa kita, karena anugerahnya. Efesus 2 ayat 8. Jangan kita memegahkan diri, jangan kita sombong. Kalau ada persoalanmu, Alkitab berkata, masuk di dalam kamarmu, tutup pintumu, berdoa kepada Bapa di sorga. Karena doa orang yang benar, bila yakin didoakan, sangat besar kuasanya. Itu kunci yang pertama dalam menghadapi setiap masalah. Kunci yang kedua, tetap tenang dan percaya kepada Tuhan. Mazmur 62 ayat 2 dan 3. Dijelaskan di sana. Hanya dekat Allah saja aku tenang, dan seterusnya. Ketika kita dekat dengan Tuhan, dengan doa kita, dengan bacaan firman Tuhan, saat kita bangun pagi-pagi. Kalau saya khotbah, sering saya katakan kalau di Toraja ya. Kalau orang Toraja itu kalau dia bangun pagi-pagi, kalau orang tua yang pertama-tama dia cari siri. Ya. Ada orang tadi di sini, mak pangan itu siri, makan siri ada. Yang pertama-tama dicari orang di Toraja, kalau laki-laki rokok. Tapi ada saya dan saudara, kalau mau merasa tenang, ketika bangun pagi-pagi, cari Tuhan, masuk dalam hadiratnya, bangun mezbah seperti Yosua. Aku dan seisi rumah tanggaku memilih untuk beribadah kepada Tuhan. Itu yang terindah, itu yang membuat kita tenang, itu yang membuat kita dimampukan Tuhan untuk menghadapi bahaya, tantangan hidup. Ketika kita dekat dengan Tuhan, kita merasa bahagia, kita merasa tenang karena Dia akan memberikan ketenangan.
Seperti Yesus. Waktu dia menenangkan angin ribut. Murid-muridnya terheran-heran. Dia terheran-heran karena dia melihat tentang kemahakuasaan Tuhan. Allah kita Allah yang dahsyat. Dia Allah penyembuh. Yehova Rafa, Yehova Nisi. Dialah panji keselamatanmu. Dialah Yehova Shalom. Dekatlah dengan Tuhan. Tenanglah. Setiap saat. Jangan pernah kita menjadi orang Kristen. Kalau mau keluar dari rumah harus minta petunjuk Tuhan di dalam doa. Ketika kita hidup tenang bersama dengan Tuhan, bukan berarti tidak ada masalah. Tapi kita berikan kekuatan. Lihat Ayub, orang yang paling kaya. Tapi diizinkan Tuhan mengalami penyakit yang sangat berbahaya. Penyakit kusta. Tapi ketika dia berdoa, dia lepaskan pengampunan. Ayub 42. Dia diberkati 2 kali lipat. Karena dia mengampuni. Tuhan izinkan masalah merupakan media. Kita dibentuk Tuhan, kita diproses Tuhan. Ibarat emas diuji kemurniannya dengan api. Iman harus diuji. Tentu mungkin berbeda. Mungkin ada yang sedang mengalami pergumulan karena penyakit. Mungkin ada yang sedang bergumul karena pekerjaan. Mungkin ada yang sedang bergumul karena berbagai persoalan. Jangan menyerah. Saya katakan orang Kristen dipanggil menjadi Kristen pemenang. Dia telah bangkit dari antara orang mati. Itu sebabnya kita melihat keteladanan Yesus di Taman Getsemani. Sebentar kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Sebelum dia ditangkap, dia ajak murid-muridnya. Kamu tinggal di sini, saya akan berdoa. Ketika dia berdoa, dia datang. Jemaah, Pak murid-muridnya tidur sehingga dia berkata, tidak sanggupkah kamu berjaga-jaga 1 jam untuk aku? Dia berdoa ketiga kalinya, datang. Murid-muridnya toh tidak berdoa. Doa adalah kekuatan. Dan ketika kita datang kepada Tuhan, kita merasa tenang seperti Daud berkata dalam Mazmur 62. Hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah kekuatanku. Dia adalah kekuatan kita. Dialah yang akan memampukan kita saat kita menghadapi badai hidup. Yang terakhir, kalau saudara bisa lihat dalam Roma 8 ayat 35 dan 37. Bahwa tidak ada yang bisa memisahkan kita dengan kasih Kristus. Jadi yang ketiga, kunci yang ketiga untuk menghadapi persoalan hidup, miliki iman dan pengharapan. Kalau kita berharap kepada Tuhan, bersandar kepada Tuhan, penindasan, aniaya dan seterusnya tidak akan dapat memisahkan kita dengan kasih Kristus. Kadang orang ketika dia sakit, ada jemaat saya, dia 2 tahun, dia kanker. Saya 3 kali kita berdoa dengan ibu, sudah 4 kali, waktu kedua kalinya dia sudah menyerahkan diri, dia sudah rangkul mamanya, dan kami sudah meninggal. Habis berdoa, dia sehat kembali. Ya. Pernah datang di di sini Pak Pendeta, saya sudah kasih tahu ya, dia itu sudah dipulihkan Tuhan, luar biasa, 2 tahun. Nah di sini Tuhan izinkan terjadi 2 tahun, dia mau bentuk anak ini namanya Adolfina. Dia dibentuk Tuhan, diproses Tuhan supaya menjadi orang Kristen yang tahan banting, memiliki iman.
ketika datang badai, ketika datang persoalan hidup, pergumulan hidup, tidak akan pernah lari. Dia mengandalkan Tuhan. Sampai hari ini saya ada dan bertahan, dan tolong saya minta GBI Kima di sini doakan saya supaya saya bertahan melayani Tuhan di Wawo. Komitmen saya dengan Tuhan, ya. Saya bilang karena jemaat yang saya layani hanya 8 KK. Kalau kami ibadah 25 orang. Tapi saya bilang saya tidak persoalkan jumlahnya. Biar 25, tapi namanya terdaftar di dalam sorga. Saya rindu mau melayani sampai mati di sana. Saya kira itulah, saya tidak terlalu panjang lebar menyaksikan tentang kasih setia Tuhan. Dan untuk itu saya panggil istri saya. Kami akan mempersembahkan sebuah lagu. Suara kami ini bukan suara artis. Dan saya ingin menyampaikan begini. Satu statement yang saya sampaikan kita sebagai orang percaya. Bahwa orang Kristen itu harus memiliki SMS. Kalau dalam dunia digital SMS itu ya message score message service. SMS-nya orang Kristen apa? Saling mendoakan sesama. Itulah yang saya minta. Miliki SMS. Doakan Pak Karel di Kolaka Utara. Supaya dipakai Tuhan dengan luar biasa. Banyak jiwa yang datang kepada Tuhan. Dan penduduk surga bertambah. Penduduk neraka semakin berkurang. Karena kita ini dipersiapkan untuk menanti kedatangan Tuhan yang kedua kali. Kami memuji sebuah lagu ini sudah dihafal semua. Apa yang dapat. Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan. Kasih Tuhan luar biasa dalam hidup kami alami. Silih berganti, suka dan duka. Namun kadang-kadang di balik duka cita ada sukacita. Saya berjumpa dengan Bapak Pendeta Karel karena duka cita. Istri Bapak Pendeta Karel dipanggil Tuhan. Orang tua saya dipanggil Tuhan. Lalu sama-sama kami pulang ke kampung. Sama-sama masuk di gereja Toraja tanggal 1 Januari 2018. Selesai ibadah, kami salam-salaman dengan jemaat di luar. Dan saya bersama dengan saudaranya Bapak ini saya tidak tahu dari kecil. Karena saya dari sejak kecil pergi bersama dengan saudara saya. Lalu kami salam-salaman dengan saudaranya yang sejak kecil saya sama-sama di sekolah. Tapi mereka merantau di Kalimantan. Lalu mereka saya ajak, ayo ke rumah. Kita tahun baru di rumah saya, kebetulan rumahku dekat dari gereja Toraja di Gandang Batu, gereja Tokalo. Sampai di rumah kami makan-makan. Terlebih dahulu Pak Pendeta ini berdoa, baru kami makan-makan. Selesai makan, saudaranya tukar-tukar telepon, minta nomor teleponnya, nanti kita saling telepon. Lalu Bapak Pendeta juga menyuruh anaknya, minta juga nomornya tante nak, nanti kita telepon-telepon tante. Disitulah awal mulanya kami saling mengenal. Perkenalan kami 1 tahun, di awal tahun 2018 awal berjumpa dan kami akhiri 28 Desember 2018. Sampai sekarang tidak mudah menjalani berkeluarga dengan hamba Tuhan, banyak tantangan, tetapi kasih Tuhan selalu ada melingkupi hidup kami. Maka itu Bapak Ibu, tak ada satupun yang akan melepaskan kita dari kasih Tuhan Yesus. Untuk itu kami mengajak Bapak Ibu mengangkat lagu pujian ini bersama-sama. Apa yang dapat memisahkanku? Apa yang dapat memisahkanku dari
Dari kasih-Mu Tuhan, sahabatku. Kelaparankah, ketelanjangankah, tak satupun apa yang dapat memisahkanku. Dapat memisahkanku dari kasih-Mu Tuhan, sahabatku. Aniayakah, penderitaankah, tak satupun, tiada satupun seperti kami. tiada satupun seperti Kau, Yesus. Kau sahabat yang sejati. Dalam bahaya Kau menggendongku, dalam bahaya Kau menggendongku. Engkau Yesus sahabatku. Terima kasih, Tuhan memberkati kita semuanya.